banyak metode-metode yang ajukan oleh orang-orang dari metode-metode yang menyimpang, ya. Dan ini terutama di zaman kita sekarang ini, maka dijawab di sini oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, dengan jawaban yang insya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Jadi yang pertama, ya, yang beliau ditanya, soal yang pertama, kita langsung saja masuk. Bimadza tansahuna al-ikhwah, ya, al-afadil alladzina yashtarikuna fil marakiz as-sayfiyah idza ta'arada waktu durusi syai' wal ulama ma'a waqtil marakiz. Nah, ini pertanyaannya penting ya untuk para pemuda yang aktif dalam dakwah atau penanya, bagaimana nasihat Anda, ya, bagaimana nasihat Anda kepada ikhwah-ikhwah, pada saudara-saudara kita yang mulia, di mana mereka bergabung di markas-markas, di pusat-pusat pelatihan, pusat-pusat dakwah di musim di musim panas, ya. Apabila berbenturan antara waktu belajar di kalangan syekh dan para ulama yang hadir dengan waktu pada program markas tersebut. Nah, kadang kita seperti itu ya. Kita punya program di markas atau di lembaga dakwah misalnya, sebuah lembaga masjid kah atau musholla atau apa saja. Kemudian bertabrakan dengan durus, pelajaran-pelajaran ustadz-ustadz atau guru-guru kita atau para masyaikh yang datang mungkin ke Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Apakah orang tersebut sebutkan hal yahduruna durus? Apakah mereka harus meninggalkan markas kemudian mereka pergi untuk menghadiri pelajaran? Yabquna fil marakiz, atau mereka tetap di markas, tetap di situ. Jadi misalnya ada kegiatan di markas, ada kegiatan di lembaga, lalu kemudian ada juga daurah misalnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita ikut daurah atau kita tetap di markas? Ini kan penting ini. Kadang kita nggak bisa menentukan kemana kita. Apakah ikut pelajaran atau tetap di markas? Ya, minat tafsil li kathratil kalam fi hadzal mawdu' baina syabab. Karena pembahasan ini, ya, banyak dibicarakan di kalangan para pemuda. Kadang mereka bertengkar gara-gara itu. Kenapa kamu meninggalkan markas kita? Ini kita lagi butuh kamu. Kenapa kamu malah pergi daurah gitu? Ya, kenapa kamu? Ya, yang pergi daurah bilang, kenapa kamu nggak pergi daurah? Kamu kenapa sibuk di markas gitu? Jadi terjadi perbincangan banyak di kalangan para pemuda tentang masalah tersebut. Ya, maka di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan jawaban. Ini satu dari sikap kita, prinsip kita sebagai seorang muslim. Mana yang harus kita dahulukan? Kalau anak muda kan semangat, jadi kadang mereka nggak mikir mana yang harus didahulukan ini. Ya, masing-masing misalnya yang di markas, wah ini harus penting, lebih didahulukan ini. Yang pergi daurah bilang, wah ini lebih didahulukan daurah. Gitu kan? Maka Syekh mengatakan, al-maksud bil marakiz tahdhibut tullab. Ya. Yang dimaksud dengan adanya markas-markas itu, adanya markas, tujuan markas-markas itu adalah untuk melatih dan mendidik para pelajar. Ya, tahdhibut tullab wa ta'limuhum. Jadi kita bikin markas, kita bikin lembaga misalnya, atau kalau sekarang mungkin ada yayasan, ada sekolah, ada apa, itu tujuannya dalam rangka untuk melatih para pelajar, para penuntut ilmu, dan mendidik mereka, mengajari mereka. Jangan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan thalabatul ilm, dengan menuntut ilmu. Kalau kita mau membuat sebuah lembaga, tafadhol silakan buat lembaga, ya, dalam rangka untuk mengatur, dalam rangka untuk merapikan kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi ingat, tujuan itu semua adalah untuk belajar. Maka sangat disayangkan kalau misalnya ada sebuah lembaga, lalu kemudian tidak ada perhatian kepada pembahasan tentang ilmu. Ini sangat disayangkan sekali. Ini kata Syekh, ini tujuannya. Tujuan dibuat markas-markas itu, tujuan dibuat lembaga-lembaga itu adalah untuk apa? Belajar.
Makanya jangan ada persaingan yang tidak sehat. Ya kan? Ada persaingan tidak sehat. Sehingga terjadi bentuk hizbiyah. Oh, hizbiyah? Ya, bentuk hizbiyah. Di mana masing-masing saling membanggakan lembaganya masing-masing. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, tujuan dari pembentukan lembaga tadi nggak tercapai. Ini yang pertama yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Tahdhibut tullab wa ta'limuhum. Melatih para pemuda, mendidik para pelajar dan mengajari mereka. Falladhi arahu, maka menurut pandangan saya, kata beliau, ayyunassiqa al-qa'imuna alal marakiz awqatahu atau awqataha. Hendaklah mereka yang ada di markas-markas itu mengatur waktunya. Dia mengatur waktunya. Dia atur waktunya baik. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan di lembaga yang kemudian bertabrakan dengan misalnya ada daurah penting misalnya. Kalau kita di sini ada daurah apa? Sulsel bar misalnya yang besar. Ya, jangan sampai bertabrakan dengan daurah-daurah besar. Atau misalnya daurah dengan hadirnya para ulama. Kalau misalnya ada daurah, ada kegiatan pelajaran dengan hadirnya para ulama, misalnya ada daurah di mana dilakukan misalnya 3 hari, 4 hari atau 1 pekan, di mana para ulama kita mengajar, maka hendaklah kita atur supaya markas itu kegiatannya tidak bertabrakan. Jangan membuat kemudian kegiatan yang kemudian bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan besar tersebut. Adapun kalau misalnya di masa sekarang tidak ada kegiatan-kegiatan besar, masing-masing markas membuat pendidikan, membuat taklim-taklim, maka insya Allah nggak ada masalah. Ya, dan kita di situ bukan untuk persaingan yang tidak sehat, tapi untuk sebuah persaingan yang fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Fayahduruna mansubiha ilal masajid lil muhadarat wad durus. Dan orang-orang yang ada di markas tersebut yang menjadi pengurus markas itu, mereka hadir di masjid-masjid untuk menghadiri muhadarah-muhadarah, kalau kita istilahnya daurah-daurah dan pelajaran-pelajaran. Nah, ini kendala juga ya di sebagian pengurus-pengurus, kadang kurang perhatian dengan pelajaran, dengan ilmu. Hanya mereka kadang 10 tahun, 20 tahun di sebuah lembaga, ya, tapi tidak belajar. Tidak belajar tentang Al-Quran, tidak belajar tentang bahasa Arab misalnya, tidak belajar tentang akidah, tentang fikih. Hanya dia ngurusi orang-orang pada datang belajar. Dari mana-mana datang, dari seluruh penjuru, Masya Allah. Kalau kita di Makassar, dari seluruh penjuru Makassar datang belajar di situ, semua belajar. Belajar Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih, ya, belajar akhlak, belajar menulis, belajar membaca, belajar bahasa Arab. Tapi kemudian pengurusnya nggak ada perhatian ke situ. Akhirnya dia rugi. Dia ngurus orang, ibaratnya dia ngurus orang, tapi kemudian dia nggak belajar. Ini rugi. Maka ini harus di stressing, diperhatikan oleh para pengurus-pengurus dakwah. Ini nasihat yang indah dari Syekh. Tujuan dari adanya lembaga-lembaga itu untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Ketika ada pelajaran-pelajaran, maka kita hadir di pelajaran tersebut. Untuk mencatat, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil hikmah dan nasihat-nasihat para ulama kita. Makanya kata Syekh, hendaklah orang-orang yang menjadi pengurus, kalau kita istilahnya pengurus harian di sebuah lembaga, di sebuah tempat-tempat pelatihan lembaga, itu hendaklah mereka hadir di masjid-masjid untuk menghadiri daurah-daurah atau muhadarah dan menghadiri pelajaran-pelajaran. Jadi harusnya yang sibuk di lembaga-lembaga tersebut, pengurus-pengurus, dia atur waktunya, kapan dia belajar, kapan dia ngurus. Nah, kemudian kata Syekh, li'anna, ya, karena hudurul muhadarat juz'un min amalil marakiz. Karena menghadiri daurah-daurah yang ada, muhadarah-muhadarah yang ada, itu adalah bagian dari kegiatan markas harusnya. Harusnya jadi kegiatan markas. Jangan dengan adanya markas, malah kita sulit untuk belajar. Ya untuk apa ada markas? Kita punya lembaga dakwah,
Tapi dengan adanya lembaga itu malah kita sulit untuk belajar. Untuk apa ada? Kalau itu nggak usah ada gitu. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk menggalakkan pembelajaran, ya, untuk menggalakkan pembelajaran. Kalau itu ada kemudian kita nggak belajar, terus untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya ketika digunakan untuk belajar. Makanya disebutkan oleh Syekh, menghadiri muhadharah itu termasuk bagian dari kegiatan markas harus. Ya misalnya ada markas, anggaplah sekolah. Misalnya ada daurah, maka sekolah misalnya diliburkan dulu, libur dulu sekolahnya. 1 hari, karena ada daurah besar, misalnya. Guru-guru disuruh hadir, mengambil faedah, mengambil pelajaran dari para masyaikh, dari para guru-guru kita, hadir. Nah, seperti itu. Salah satunya. Ya? Baik. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh fil maraqis tadhhabu bihim ila al-mahadir fil masjid. Ya. Jadi sebagai ganti dari apa yang tidak mereka dapatkan di di markas-markas mereka itu, sebagai gantinya yang mereka tidak dapatkan di situ, maka mereka pergi ke muhadharah yang ada di masjid. Kan nggak semuanya kita dapat di markas. Misalnya markas kita apa kegiatannya? Nggak semua yang kita inginkan dari ilmu agama kita dapat di situ. Maka boleh kita pergi ke markas yang lain belajar, ke tempat yang lain, ke masjid misalnya, untuk belajar kepada, kalau di Saudi itu di masjid-masjid para ulama kita mengisi pelajaran. Nah, kalau kita di sini ustaz-ustaz kita mengisi di masjid-masjid, kita hadir untuk belajar kepada mereka, ya, untuk belajar kepada mereka. Jadi kalau misalnya di lembaga negara, kita di masjid lain, jangan dilarang mengatakan bahwa kamu nggak setia lagi dengan lembaga kita ini. Kamu nggak usah jadi pengurus misalnya, nggak usah. Biarlah dia belajar. Ya, wahai afdal, dan ini lebih utama. Jadi intinya masyarakat barakallahu fikum, Anda kalau bikin lembaga, intinya adalah belajar. Bukan mau nampak-nampak ini lembaga yang paling berjasa, tidak. Tapi bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran di dalam sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga. Li'anna hudurahu fil masjid wa fi baitin min buyutillah yasma'una fihi al-ilma afdal min baqa'ihim fil maraqis. Karena kehadiran mereka di masjid, kehadiran mereka di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ilmu di dalamnya, itu lebih utama daripada mereka tetap tinggal di markas. Karena kita saking setianya di markas itu tidak pernah keluar. Padahal misalnya ada di dekat markas, di situ dibuka pelajaran. Kenapa kita tidak belajar ke situ? Tentang bukan lembaga kita, kemudian kita akan belajar di situ. Ya, sekali lagi barakallahu fikum, ini hal yang harus diperbaiki. Kalau kita lihat di sejarah terdahulu, di awal Islam, ilmu itu umumnya di masjid. Imam Malik rahimahullah, di mana dia ngajar? Di masjid. Imam Syafi'i di masjid. Ya, para imam-imam kita ngajar di mana? Di masjid. Baik. Jadi dari masjid itu muncul para ulama. Atau kalau kita lihat sebagai ulama, seperti tadi contohnya misalnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Di mana pertama beliau belajar? Di masjid. Kalau bahasa kita di TPA. Di situ pertama beliau dapatkan ilmu, menulis, membaca Quran di situ. Beliau jadi ulama besar. Beliau memberikan sampai hari ini. Ya, orang-orang dulu kepada beliau, semua orang kepada beliau. Di awalnya jadi pelajaran di masjid. Jadi jangan meremehkan pelajaran di masjid. Pelajaran di masjid-masjid, di lembaga-lembaga, ya, itu kan yang bisa menghasilkan ulama-ulama para ustaz yang muncul dari situ. Ya, dari situ. Dan masjid itu sebagai tempat tumbuhnya para ulama. Ingat ya kisahnya Abu Hurairah yang datang ke pasar. Kemudian bilang sama orang pasar, orang pasar, kamu kenapa masih di sini? Itu di masjid tadi ada bagi-bagi warisan. Kata Abu Hurairah, wah ini orang pasar heran, kenapa bisa? Kenapa kalian nggak tahu kalau ada bagi-bagi warisan? Coba aku ke sana, kata Abu Hurairah, pergilah mereka ke sana. Sampai di masjid mereka lihat, mana ini bagi-bagi warisan? Cari sana, cari sini, nggak ada. Abu Hurairah tetap di pasar, dia nungguin. Karena dia yakin ini orang
masa itu. Datang bila kembali ke Abu Hurairah, tanya mereka kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ente bilang tadi ada orang bagi-bagi warisan di pasar, apa di masjid? Kok kami ke sana nggak ada bagi-bagi warisan. Kata Abu Hurairah, kamu lihat ya di situ ada orang sholat, ada halaman-halaman ilmu, mereka ngajarkan ilmu, ya di sudut-sudut masjid. Iya ada. Tapi bagi-bagi warisannya yang mana? Nah, maka disebutkan bahwa ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Ilmu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita melihat bahwa masjid itu adalah pusat penyebaran ilmu agama. Masjid pusat penyebaran ilmu agama. Nabi kita Muhammad SAW mengajar di masjid. Beliau mengajar di masjid. Bahkan sebagian sahabat itu mengkhususkan diri untuk belajar di masjid. Siapa mereka? Ashabus suffah atau ahli suffah. Ahli suffah ya, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, orang-orang ingin belajar, dia di masjid belajar. Dia mulazamah, terus mendampingi Nabi untuk belajar agama. Termasuk di antara ahli suffah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah termasuk ahli suffah. Dia bagaimana Abu Hurairah? Semangat dia di dalam belajar. Sampai ahli suffah itu biasa kelaparan. Kelaparan itu biasa menuntut ilmu. Ada penuntut ilmu nggak lapar, latihan lapar. Penuntut ilmu biasa. Ya, dari zaman terdahulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang mereka mengganjal perut ini dengan batu. Saking lapar. Orang-orang yang mampu dari kalangan sahabat kadang membawa makanan untuk ahli sunnah juga ke masjid. Jadi jangan khawatir, itu masjid bisa kita bikin kegiatan-kegiatan. Gak harus kita bikin kegiatan pondok pesantren harus punya pesantren. Kita bisa bikin di masjid. Kegiatan bahasa Arab, kegiatan belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di kota Makassar kita ini yang mulai tumbuh yang seperti itu di beberapa tempat mulai muncul kelas-kelas belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah kemudian, fadilahum man bai'a fil hadis wa ulum. Sebagian mereka menjadi ulama hadis dan ilmu tentang hadis dari masjid. Dari masjid. Juga belum ada pesantren ya, jadi belajar di masjid. Dan saya masih ingat di masa kita masih kecil dulu, masya Allah, masjid itu ramai. Sekarang yang ramai mall, ya, masjid sepi. Dulu itu masjid ramai. Tidak ada masjid tidak ramai, semua ramai. Karena anak semua ngumpulnya di masjid. Dulu belum ada HP, televisinya kalau orang mau nonton misalnya dia harus pergi jauh ke rumah tetangga yang jauh itu kumpul di situ. Dulu betul-betul masya Allah terjadi. Orang kadang ke masjid bawa obor gitu, pergi ke masjid. Subhanallah. Ya, subuh ramai, maghrib, isya, masya Allah. Nah, di situ mereka belajar ngaji, mereka belajar mengaji, mereka belajar Quran, mereka belajar agama. Jadi jiwa keagamaan itu muncul dari mereka, dan dari mereka kemudian muncul, ya orang-orang yang dikenal di mana orang yang paham tentang agama. Baik, waminhum man baiza fil fiqh wa usuli. Sebagian mereka orang-orang para ulama yang ahli dalam masalah fikih dan usul fikih. Itu dari masjid mereka berada. Tinggal mungkin masjid itu dijadikan markas. Jadi kalau mau bikin markas, betul-betul aktif mau bikin markas, mau bikin tempat untuk belajar, maka pertama diperhatikan adalah apa tujuan bikin markas itu. Menggairahkan majelis-majelis ini. Itu tujuan. Menggairahkan majelis ini. Ya, dalam ilmu dan ilmu-ilmunya, ya seperti itu. Semua muncul kebanyakannya dari masjid. Fi halaqatil ilmi fil masjid. Di halaqah ilmu di masjid. Kalau kita umroh ya, kita lihat ke Masjid Nabawi, kita lihat ke Masjidil Haram, itu masih sampai sekarang masih ada. Kita kalau mau cari halaqah ilmu yang bilang, bukan cuma satu tempat, banyak tempat. Sudut sana ada, sudut sana ada. Mau belajar hadis, ada ulama bulan di sudut sana. Mau belajar fikih, ulama bulan di sudut sana. Masya Allah, kita seperti ini. Mau belajar nulis ada. Pagi-pagi itu biasa anak kecil baru kumpul itu diajari nulis sama Syekh itu di waktu kemarin di Masjid Nabawi ya. Sisa ikut. Bahkan ada khusus yang manggil-manggil orangnya untuk baca Al-Fatihah, perbaiki tajwid, perbaiki baca Quran. Orang itu sederhana, tapi itulah sampai sekarang itu masih hidup. Subhanallah. Alhamdulillah ulama-ulama kita banyak muncul dari masjid. Ya, dan
Dan perlu diketahui Masya Allah bahwa al-ilmu yu'ta ilaihi wa la ya'ti ila nas. Haknya ilmu itu di dalam dan bukan mendalam. Itu haknya ilmu. Memang kita harus dalam ke tempat-tempat yang di situ ada ilmu. Ya, ada ilmu. Fala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka jangan mengganti sesuatu yang bagus ya dengan sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang bagus dan lebih buruk. Nah, kemudian kesimpulan Syekhul Al-Albani kata beliau, annahu yajibu 'alal qa'imin 'alal maraqiz ay yamsikul baramij. Hendaklah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab di markas-markas tersebut untuk bisa mengatur jadwal, mengatur kegiatan. Itu kesimpulan dulu. Bihaitu yaj'aluna li huduril muhadharat fil masajid waqtan min baraihi. Di mana menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid-masjid adalah salah satu program dari markas tersebut. Harusnya dijadikan seperti itu. Kalau misalnya di markas itu bisa diadakan kegiatan kegiatan pembelajaran, tentunya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, dia bisa pergi ke lembaga-lembaga lain, tempat-tempat yang lainnya. Wala yahsulu ta'arudul baramij ma'al muhadharat. Dan jangan menjadikan kegiatan-kegiatan di markas-markas dakwah itu bertabrakan dengan kegiatan untuk muhadharah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya saya katakan tadi, untuk para pengurus-pengurus dakwah, jangan kita sibuk mengurus dakwah, kemudian kita tidak sibuk untuk belajar agama. Jadi silahkan Anda untuk sibuk di dalam mengurus dakwah, yang menjadi pengurus ini, pengurus itu, silahkan. Tapi sempatkan waktu kita untuk belajar agama. Ya, sempatkan waktu untuk belajar agama. Wa hadza min jumlati maqasidil maraqiz kama dzakarna. Dan ini adalah kesimpulan dari tujuan seorang membuat sebuah markas-markas dakwah agar supaya mereka bisa belajar agama dengan markas-markas tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan. Baik. Itulah jawaban yang indah dari beliau, Masya Allah, dan ini bisa kita mengambil sebuah pelajaran penting dari beliau bahwa adanya markas-markas itu tujuannya untuk apa tadi? Penyebaran ilmu agama. Penyebaran ilmu agama. Ya, donasi boleh, ya, membantu orang boleh. Tapi jangan sampai kosong markas itu dari pembahasan tentang ilmu agama. Ya, jangan sampai pengurusnya sibuk dengan itu kemudian tidak diberikan perhatian untuk belajar ilmu agama. Jadi kalau misalnya kita ada lembaga, maka pengurus-pengurusnya diusahakan belajar agama, belajar nahwu shorof, ya kan? Belajar muhadatsah misalnya, belajar baca Quran, belajar nulis dan lain sebagainya. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya, yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik. Ya. Al-maraqiz as-sayfiyah yuqamu fiha at-tamthil, ya, wal anashid. Ma ra'yukum fi dzalik? Ya. Jadi tentang lembaga-lembaga dakwah, markas-markas dakwah yang di situ dilakukan biasanya bikin pentas drama gitu. Kalau situ ya pentas drama atau lagu-lagu nasyid gitu. Maka bagaimana pendapat kamu tentang markas-markas seperti itu? Maka beliau kemudian menjawab, yajibu ala al-qa'imin ala al-maraqis as-sayfiyah ayyamna'u minha al-asya' allati la fa'idata fiha. Wajib bagi orang-orang yang berada di markas-markas lembaga-lembaga dakwah untuk ya yang lembaga-lembaga dakwah yang dilakukan atau ada di musim panas, karena biasa di sana musim panas, biasa mereka bikin kegiatan-kegiatan untuk melarang sesuatu yang
di dalamnya tidak ada faedah. Jadi kalau bisa bikin kegiatan-kegiatan yang bagus. Jangan kegiatan yang kemudian tidak memberikan faedah. Makanya kegiatan yang paling penting sekali adalah kegiatan pembinaan kepada anak-anak muda, para remaja, dengan kegiatan-kegiatan agama. Au fiha madarratun ala tullab, atau membuat kegiatan yang bisa menimbulkan bahaya untuk para pemuda. Para pemuda ini sebenarnya harusnya diberikan semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Jangan mereka disibukkan dengan semangat-semangat yang tidak ada manfaat. Ya, tidak ada manfaatnya. Semangat, sekedar semangat, bikin kegiatan, lalu kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Ada misalnya lembaga, tapi lebih banyaknya acara makan-makan misalnya, ya. Nah, ini untuk apa bikin lembaga kalau cuma acara makan-makan? Kalau untuk acara makan-makan nggak perlu bikin lembaga, kita bisa adakan acara sendiri gitu. Lembaga dibuat untuk tadi pembelajaran. Maka katanya, kalau ada misalnya lembaga seperti itu, hendaklah orang-orang yang menjadi pengurus menghalangi hal-hal yang di dalamnya tidak ada faedah. Di dalamnya bahkan membahayakan para penuntut ilmu. Ya. Wa yu'allimuhum al-Qur'an was sunnah wal ahadits. Hendaklah mereka mengajari kepada orang-orang yang ada di dalamnya Al-Qur'an. Diajari Al-Qur'an. Diajari sunnah. Diajari tentang hadis-hadis. Ya, diajari tentang fikih. Wal lugha al-arabiyyah, diajari tentang bahasa Arab. Nah, ini kalau ada lembaga seperti ini, Masya Allah. Ya kan? Lembaga seperti ini, lembaga yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan ilmu. Tadi disebutkan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan bahasa Arab. Wa fi hadza ya ghuniyah wa syugrun lil waqti anil asya'il ukhra. Dan ini sendiri sudah menyibukkan seseorang untuk sibuk dengan sesuatu yang lain. Coba kalau misalnya ada lembaga yang di dalamnya sibuk belajar, kita nggak sibuk lagi dengan yang lain, nggak sempat lagi. Ini jawaban Syekh. Jadi kata beliau, ini kalau dilakukan akan menyibukkan seseorang. Para pemuda, para penuntut ilmu akan sibuk. Kita nggak usah jauh-jauh, kita belajar bahasa Arab aja, kita sudah sibuk itu. Sibuk menghafal tasrifnya kan, sibuk menghafal nahwu, sibuk menghafal kaidahnya, sibuk sudah luar biasa sibuknya. Ya, belajar Quran misalnya, sibuk tajwid, ajari tajwid, sibuk. Ya. Kesibukan-kesibukan itu tadi menyebabkan mereka nggak sibuk lagi dengan yang lain. Ya sempat lagi. Makanya sekarang sisa kita bagaimana membuat sebuah kesibukan itu. Dan waktu kita paling banyak diambil oleh gadget kita di hari ini. Makanya Masya Allah dulu umurnya para ulama benar-benar berberkah. Benar-benar berberkah. Para ulama sebagian mereka meninggal dalam umur yang masih muda. Tapi buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka Masya Allah. Ya, mereka menulis buku-buku yang tebal. Mereka menulis buku-buku yang tebal, yang berjilid-jilid. Subhanallah, betapa umurnya mereka. Ya, betul-betul diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini waktu kita lebih banyak dengan gadget kita. Waktu kita banyak dengan gadget kita, dengan HP kita untuk lihat WhatsApp misalnya, untuk lihat ini dan itu, habis waktu kita. Sampai kita nggak terasa, sudah tiba waktu sholat, sudah tiba waktu maghrib, sudah tiba isya, tiba-tiba besok lagi, terus begitu berjalan terus. Akhirnya kita belajar menyisakan waktu sedikit untuk belajar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah mereka diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalau kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, kita cuma dikasih ilmu sedikit. Kita cuma dikasih ilmu sedikit. Dan ada juga sebagian orang yang misalnya ingin belajar ke luar negeri, tapi dia malas belajar di dalam negeri. Maksudnya gini, kenapa kamu nggak belajar? Nanti saya di luar negeri baru belajar gitu. Padahal nggak pergi-pergi juga gitu. Harusnya walaupun dia misalnya belum pergi ke luar negeri untuk belajar agama, di dalam negeri dia belajar agama, di kampungnya, di desanya atau di kotanya dia belajar agama. Tidak harus menunggu ke luar negeri baru dia belajar agama. Maka itu manfaat yang ada. Dan apa yang ada sekarang itu belum tentu ada terus selamanya gitu. Ada mungkin sebuah lembaga dakwah
sekarang ada, belum tentu besok ada, belum tentu lusa ada, belum tentu ya, tahun depan 3 tahun lagi ada. Apa yang ada sekarang dimanfaatkan? Lembaga-lembaga yang di dalamnya bukan kelas-kelas belajar, aku masuk ke dalamnya. Yang offline, yang online, aku masuk ke dalamnya. Belajar pokok itu ada, belum tentu itu ada selama. Ya? Karena perkembangan zaman terus. Baik. Demikian pula pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk remaja, pendidikan untuk anak-anak sekolah, sambil mereka sekolah, mereka juga belajar agama di sore hari misalnya. Nah, jadi itulah yang harus dilakukan. Orang-orang yang ada di markas-markas dakwah, hendaklah mereka melakukan itu, mengadakan kegiatan untuk mengajarkan Al-Quran, Sunnah, hadis-hadis Nabi, mengajarkan fikih, mengajarkan bahasa Arab. Pun ya, ini adalah sebuah kesibukan tersendiri yang sudah menyibukkan mereka sehingga tidak bisa melakukan yang lain. Wakadzalika ta'limuhum al-ulum allati yahtajunaha fi dunyahum. Demikian pula mereka boleh mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk dunia mereka. Seperti ilmu menulis ya, menulis boleh, menulis indah, bagus, ya diajarkan. Boleh bisa ilmu matematika, ya, muhawarat, al-mufidah, amal asya' allati yusammunaha tarfihiyah, fahadhi fil waqi' la yanbaghi an takuna fil baramij. Ya, fil baramij. Baik. Jadi adapun katanya perkara-perkara yang lain ya, yang mereka sebut dengan tarfihiyah, maka ini kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya harusnya tidak ada di markas-markas dakwah. Ya, oleh karena itu kita perhatikan kalau kita jadi pengurus untuk bisa menjadikan markas-markas dakwah benar-benar sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mengasah ilmu, berdalam ilmu agama. Ya, lianna taqta'u juz'an minal waqti bila faedah. Karena kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya tadi akan menghilangkan sebagian waktu tanpa faedah. Sebagian waktu tanpa faedah. Habis waktunya. Ya, jadi kayak tadi. Semoga nanti teman-teman sekalian yang ada di lembaga-lembaga yang perhatian besar, dan kita bersyukur sekali kalau setiap lembaga begitu, dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah di kota kita ini mulai berkembang seperti itu. Jadi orang pondok itu gak harus pondok itu. Orang belajar ilmu di pondok itu gak harus pondok. Karena lembaga-lembaga itu sudah buka mereka. Dan ini ternyata bisa dimasuki oleh mereka-mereka yang juga sibuk, karena pegawai, pelajar dan lain sebagainya. Mereka sibuk, mereka bisa belajar di situ. Sekali lagi ini sebuah nikmat yang kalau kita tidak syukuri, nikmat ini akan hilang. Sekarang ini manfaat, kita manfaatkan. Coba kita mikirlah, kapan sih kita mau belajar kalau bukan sekarang? Ini ada. Besok belum tentu ada kan? Lusa belum tentu ada. Sekarang ada. Kenapa dipakai aja? Makanya saya anjurkan teman-teman sekalian. Selama lembaga-lembaga kegiatan belajar itu ada, antum masuk ke sini. Yang akhwat masuk. Kalau akhwat misalnya nggak ada kegiatannya, akhwat kumpul bikin kegiatan, ya, kemudian nanti panggil pengajar untuk mengajari mereka dari dasar. Dari dasar. Bal rubbama tushghiluhum wa tansihim al-fa'idah allati ja'u min ajliha. Ya. Bahkan kadang-kadang kegiatan-kegiatan itu menyibukkan mereka, ya, dan menghilangkan sesuatu yang di dalamnya ada faedah. Ya, di dalamnya ada faedah. Baik, jadi sekali lagi barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua semangat untuk melakukan itu. Baik, wa min dzalika at-tamthiliyah. Di antaranya adalah misalnya kegiatan-kegiatan drama-drama. Ini kan enggak terlalu penting dalam sebuah lembaga ya. Kemudian asyik-asyik ya, kegiatan. Itu kayak sibuk berbelajar. Ya. Mereka tahu nasib itu apa? Untuk nasib orang itu bagus, ini malah ini sampai ya apa juga?
bahasa Arab. Ya kan? Fa'innahu mujarradul lahwi wa la'ibin. Karena itu sekedar permainan dan sekedar gurau. Sekedar permainan dan sekedar gurau. Wa tadarrubu tullab ala mutaba'ati musrihiyat wal aghani allati tabuthu fi wasailil i'lam al-mukhtalifah. Al-mukhtalifah. Jadi sesungguhnya perbuatan itu perbuatan yang tidak bermanfaat, ya, dan menjadikan para pemuda atau para penuntut ilmu mereka meniru drama-drama atau lagu-lagu yang dinyanyikan, ya, yang kemudian diiklankan di media-media sosial. Jadi mereka bikin kelompok-kelompok misalnya grup lagu diiklankan di media sosial. Maka sekali lagi barakallahu fikum, masih banyak hal yang harus kita lakukan, hal yang lebih penting dari ini. Apa tadi? Tadi menghafal Quran, ya, kemudian belajar bahasa Arab, belajar menulis dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita semua biasa memiliki prinsip di dalam beragama. Umur kita ini pendek, jangan kita melakukan semua hal, itu pasti tidak bisa. Ya, kita hanya bisa memilih hal-hal yang bisa kita lakukan. Maka pendahulukan yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Apa yang paling penting itu kita lakukan. Maka saya sangat menganjurkan kepada antum semua, baik yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, untuk fokus belajar agama secara intensif. Fokus belajar agama secara intensif. Bukan cuma taklim, tapi pelajaran intensif untuk masuk. Baik yang online maupun yang offline itu bisa masuk. Baik. Ada. Kita ada dulu, kemudian nanti